Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mutia dari kelas D1 jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan mengenai unsur-unsur manajemen dalam perancangan pabrik asam lemak dari minyak kelapa sawit dengan kapasitas 28.000 ton per tahun. Rancangan pabrik ini dibuat pada tahun 2021 oleh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia sebagai persyaratan kelulusan. Unsur-unsur manajemen yang pertama adalah manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target dari perusahaan dapat tercapai. Dalam perancangan pabrik ini terdapat beberapa departemen, yaitu Departemen Produksi, Administrasi, Keuangan, dan Pemasaran. Keempat departemen ini membawahi beberapa seksi-seksi. Status karyawan yang bekerja di pabrik ini dibagi ke dalam 3 jenis, karyawan tetap, karyawan harian, karyawan borongan. Masing-masing memiliki proses pembayaran upah yang berbeda-beda disesuaikan dengan tanggung jawab kerjanya. Yang kedua, modal. Pabrik ini merupakan perusahaan swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dan bergerak dalam industri yang sahamnya dipegang oleh pemegang saham atau investor yang berbentuk kolektif ataupun pribadi. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rapat umum pemegang saham dan dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan. Yang ketiga, metode. Pabrik ini direncanakan beroperasi selama 300 hari per tahun, 24 jam per hari. Sisa waktu yang ada digunakan untuk shutdown atau off all untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan pabrik. Waktu kerja karyawan dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu karyawan shift dan karyawan non-shift. Masing-masing shift bekerja 8 jam sehari dengan jadwal 6 hari kerja, 1 hari libur. Karyawan non-shift bekerja pada hari Senin sampai hari Kamis pukul 8 sampai 5 sore, beristirahat di pukul 12 sampai jam 1 siang, dan pada hari Jumat masuk pukul 7.30 sampai 16.30 dan istirahat pukul 11 sampai pukul 1 siang. Pada hari libur resmi lainnya, karyawan tidak bekerja. Yang keempat, material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Provinsi Riau tercatat memiliki kontribusi terbesar dalam produksi CPO di Indonesia. Provinsi Riau memiliki pabrik kelapa sawit sebanyak 137 unit. Hal ini yang menjadi dasar pemilihan lokasi pabrik yang juga sekaligus menjadi tempat pengambilan bahan baku produk. Limbah dari pabrik ini kemudian diolah sebelum dibuang ke badan air atau atmosfer karena limbah tersebut mengandung berbagai macam zat yang dapat membahayakan alam sekitar maupun manusia. Yang kelima, mesin. Alat yang digunakan dalam perancangan pabrik ini adalah tangki penyimpanan, heater, pompa, kolom splitting, flush tank, expansion vessel, vacuum dryer, dan cooler. Semua alat ini memiliki SOP-nya masing-masing, sehingga dalam penggunaannya kita perlu memahami SOP-nya terlebih dahulu dan kemudian dipraktekkan. Yang keenam, market. Pabrik ini berlokasi di Kepulauan Riau. Faktor utama pemilihan lokasi pabrik karena daerah Riau dianggap sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dihasilkan oleh pabrik ini, mulai dari bahan baku, pemasaran, persediaan bahan bakar, persediaan air, dan cuaca. Provinsi Riau letaknya sangat strategis, yaitu dekat dengan Selat Malaka yang merupakan pintu gerbang perdagangan Asia Tenggara khususnya. Hal ini akan memudahkan pemasaran produk. Itulah tadi pemaparan unsur-unsur manajemen dalam perancangan pabrik kelapa sawit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.